semua, perkenalkan nama saya Nilu Putu Benitas Davidia Erlangga, NIM 1702551016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prosedur pencetakan rongga mulut. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih tujuan pencetakan rongga mulut itu untuk apa? Nah, tujuan pencetakan rongga mulut itu untuk mendapatkan bentuk negatif dari lengkung rahang dan jaringan lunak di sekitarnya, sehingga didapatkan bentuk positif dari model rahang. Nah, bentuk model positif itu nanti akan digunakan untuk rencana perawatan ataupun pembuatan protesis. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memperagakan prosedur pencetakan rongga mulut. Nah, tahap yang pertama kita harus melakukan persiapan alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya belum ada nih. Tenang. Ini dia alat dan bahan untuk prosedur pencetakan rongga mulut. Pertama, kita bahas mengenai alatnya ya. Alat yang pertama itu tentunya ada sendok cetak dengan berbagai ukuran yang nantinya akan diukur sesuai dengan rongga mulut dari pasien. Selanjutnya ada bowel dan ada spatula untuk memanipulasi dari alginatnya. Kemudian ada kaca mulut, lalu sendok takar, kemudian gelas ukur, dan tentunya kita akan memakai APD berupa handscoon dan juga masker. Untuk bahannya itu sendiri, kita tentunya memakai alginat. Lalu ada desinfektan, cairan desinfektan, selanjutnya ada air, dan juga ada wax. Wax ini digunakan jika dari sendok cetaknya itu panjangnya kurang, sehingga perlu ditambahkan dengan menggunakan malam. Nah, itu tadi untuk persiapan alat dan bahannya. Nah, tahap yang kedua, kita lakukan cuci tangan. Nah, tahap yang ketiga, kita memakai alat pelindung diri berupa masker dan juga handscoon. Pertama, kita lakukan pemakaian dari masker dan kemudian diikuti dengan penggunaan handscoon. Nah, tahap selanjutnya kita melakukan pengaturan posisi pada pasien dan juga operator. Untuk posisi pasien duduk dengan tegak dengan rongga mulutnya setinggi dari siku operator. Untuk operator, pada saat pencetakan rahang bawah, operator berada di sebelah depan kanan pasien atau berada di arah jam 7 atau jam 8. Sedangkan pada saat pencetakan rongga mulut yang pada rahang atas, operator berada di belakang sebelah kanan pasien atau berada di arah jam 11. Nah, selanjutnya kita lakukan pemilihan sendok cetak. Di sini sudah ada beberapa ukuran sendok cetak. Nanti kita lakukan pengukuran pada rongga mulut pasien. Nah, jika sudah terasa bahwa sendok cetak yang dipilih itu sudah pas, maka bisa dilakukan proses pencetakan. Nah, jika pada sendok cetak tersebut ukuran panjang dari sendok cetak pada bagian posterior ataupun pada flanknya kurang, itu kita bisa tambahkan menggunakan wax untuk menambahkan panjang dari sendok cetak itu sendiri.
Nah, tahap selanjutnya kita lakukan pemberian instruksi pada pasien untuk berkumur dan memberikan penjelasan singkat mengenai prosedur pencetakan yang nanti akan dilakukan. Silakan kumur. Selanjutnya kita lakukan manipulasi dari bahan cetak, yaitu alginat. Nah, untuk memanipulasi dari alginat itu sendiri, kita harus ketahui dari W per WP rasionya sesuai dengan aturan pabrik. Nah, biasanya ukuran W per P rasionya itu berupa 2:3. Untuk memanipulasi dari bahan alginat, pertama kita harus tuangkan terlebih dahulu airnya ke dalam botol. Selanjutnya masukkan dari bubuk alginatnya sesuai dengan takaran. Kemudian kita aduk menggunakan spatula, di mana cara mengaduknya itu dengan membentuk ke angka 8 seperti ini. Namun perhatikan juga pada saat mengaduk, perhatikan dari working time dan setting time dari bahan alginat itu sendiri. Aduk sampai dia homogen. Ketika dia sudah homogen, lalu baru kita bisa adaptasikan bahan cetak itu sendiri pada traynya. Pertama, saya akan melakukan pencetakan pada rahang bawah, karena pada pasien yang memiliki gap reflex, jika dilakukan pencetakan pada rahang atas terlebih dahulu, itu akan mempersulit dari proses pencetakan. Lalu kita adaptasikan dari bahan alginatnya pada sendok cetaknya. Untuk rahang bawah, kita aplikasikan pada bagian oklusalnya terlebih dahulu, seperti ini. Lalu kita ratakan ke bagian anterior. Jika sudah, kita adaptasikan ke rongga mulut pasien. Pertama, kita bisa tarik dulu bagian pipinya dan kita masukkan sendok cetaknya dengan arah rotasi. Kemudian kita tarik bagian mulutnya untuk mendapatkan hasil cetakan yang baik. Ketika sudah diadaptasikan dengan baik, kita lakukan fiksasi dan tunggu sampai dia setting. Kira-kira settingnya 3 menit. Setelah sudah setting, kemudian sendok cetak diangkat dengan ditarik terlebih dahulu pipi pasien dan dikeluarkan dengan cara rotasi. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk prosedur pencetakan pada rahang atas. Setelah kita memanipulasi bahan alginat seperti yang saya lakukan tadi, maka kita aplikasikan bahan alginat pada sendok cetaknya. Diaplikasikan pada bagian palatumnya terlebih dahulu, lalu diratakan ke arah oklusal hingga ke bagian anteriornya. Setelah rata, operator akan berdiri di arah posisi jam 11 dari pasien. Kemudian pipi pasien itu diretraksikan dengan menggunakan jari dari operator, kemudian bisa memasukkan dari sendok cetak dengan arah rotasi. Kemudian dimasukkan, lalu pastikan agar sendok cetak itu sejajar dengan arah midline dari pasien itu sendiri. Setelah itu fiksasi dari sendok cetak itu sendiri. Tunggu hingga bahan cetak itu setting. Bisa dicek melalui dari sisa bahan yang ada pada bowel, yang ditandai dengan tekstur dari alginat yang sudah menyerupai karet dan tidak menempel lagi pada bowel. Ketika sudah selesai dan sudah setting, kita bisa keluarkan sendok cetak dengan meretraksikan
pipi pasien dan mengeluarkannya dengan arah rotasi. Nah, selanjutnya setelah melakukan pencetakan, kita lakukan pengecekan pada hasil cetakan. Cetakan yang baik itu ditandai dengan hasil dari cetakan yang tepiannya itu membulat, tidak ada porositas, dan semua anatomi dari rongga mulut itu tercetak dengan baik. Selanjutnya, kita lakukan pembersihan dari hasil cetakan, yaitu dengan mencucinya pada air mengalir, kemudian disemprotkan dengan cairan desinfektan agar hasil cetakan yang nantinya dicor tidak akan menjadi perantara untuk infeksi silang pada pasien ke operator ataupun sebaliknya. Nah, setelah hasil cetakan sudah dibersihkan, sebaiknya hasil cetakan dicor sesegera mungkin menggunakan gips. Adapun anatomical landmark yang tercatat pada hasil cetakan, untuk rahang atas ada frenulum labialis, vestibulum labialis, frenulum buccalis, vestibulum buccalis, gigi geligi, papilla incisiva, rugae palatina, mid palatin rapae, palatum, tuberositas maxilla, humeral notch, dan fovea palatina. Untuk rahang bawah ada frenulum labialis, vestibulum labialis, frenulum buccalis, vestibulum buccalis, gigi geligi, frenulum lingualis, alveolo-lingual sulcus, retromilohioid, dan retomolar plate. Karena prosedur sudah selesai, saya akan melepaskan handscrew. Nah, sekian dari penjelasan mengenai prosedur pencetakan rongga mulut. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun tindakan. Saya ucapkan terima kasih.